السفياء وكان مشارق الأرض إلى مغاربها أن الله تعالى لدرجاتهم في الجنة ينفع بركتهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. ثم الفاتحة إلى آبائنا وأمهاتنا وجدادنا وجداتنا وعمامنا وعماتنا وإخواننا وأخواتنا وخالاتنا ولمن حق علينا ولمن جاهد في سبيل رسوله ولمن أنفق ماله وعلمه الله علينا وفي هذا المسجد والمجلس والخصوص والحاج محمد الحسن محمد الحسن الحسن وجاجب رحمة الله ويقول الله تعالى يتبشرهم بالرحمة والمغفرة ويرزقنا السلام والصحة والعافية بدوام الاستقامة السهلة والنجاح والربح وحسن الخاتمة بجاه حبيبنا صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا مجيب السائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا وشكرا لله صلاة وسلاما على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. لا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu para jamaah sekalian, para pecinta Quran, para penikmat beramal saleh di dalam rumah Allah, Masjid Jami' Al-Atiq yang sama-sama kita cintai ini, yang mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan nilai kemuliaan dari Allah dunia sampai akhirat melalui jalur peribadatan kita dan kecintaan kita kepada Masjid Jami' Al-Atiq ini. Amin ya rabbal. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan ini malam Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk kita berbagai macam kenikmatan. Beberapa kenikmatan yang betul-betul kita rasakan saat ini adalah nikmat Allah berikan luang waktu untuk kita kembali menyembah Allah, untuk kembali kita pergunakan waktu dan usia kita untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan ini Allah tampilkan kembali nilai keimanan yang masih saja terus bersemayam di dalam hati kita. Dengan iman tersebut bergerak, berfungsi, mendorong untuk kita kembali menjalankan satu rutinitas kita, yaitu adalah duduk di dalam majelis ilmu. Yang besar harapan kita mudah-mudahan duduknya kita di dalam majelis ilmu, majelis Quran, majelis yang paling disuka oleh Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan ini tempat, ini perkumpulan yang nanti akan mendapatkan buah kenikmatan dan keindahan untuk kehidupan kita setelah hidup dunia. InsyaAllah negeri akhirat kita Allah berikan warga nikmat. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu tidak ada perjuangan melainkan orang-orang soleh terus membuktikannya secara kasat mata dari perilakunya dan ketaatannya kepada Allah. Istiqomah berat untuk kita jalankan. Istiqomah perlu konsentrasi dalam hidup kita. Tidak boleh kita menginginkan istiqomah hanya dalam lamunan panjang, hayalan tertinggi,
tapi harus dibuktikan dengan perilaku kita sehari-hari guna untuk melestarikan nikmat keistiqomahan dalam menyembah Allah. Sebab tiada ada kalimat berhenti atau beristirahat dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala setelah kita menunaikan satu ibadah, salat maghrib secara berjamaah dengan 3 rakaatnya, kemudian lanjut lagi kita duduk di dalam majelis ilmu. Setelah kita bubar dari majelis ilmu ini, lanjut lagi dengan salat Isya. Maka perintah Allah Subhanahu wa taala adalah bersegera memiliki rasa yang terus bersemangat untuk menyembah Allah dari satu kegiatan ibadah kepada kegiatan ibadah yang lainnya. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Datangi Allah setiap saat, setiap waktu, setiap masa dan usia yang Allah berikan kepada kita dengan bentuk ibadah dan ketaatan. Sampai pada waktunya nanti baru tapal batas akhir peribadatan kita adalah kematian. Mudah-mudahan mati kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, singkat saja mari sama-sama kita memulai proses kajian ini dengan mendahulukannya, yaitu dengan tahapan tahsinul Fatihah. Silahkan dibuka surah Al-Fatihah kita masing-masing. Quran yang sudah ada di hadapan kita, silahkan untuk dibuka surahnya, surah Al-Fatihah. Kita akan perbaiki, berupaya memperindah, mempercantik, membuat fasih lisan kita untuk membaikkan, memberikan nilai bagus dalam bacaan suratul Fatihah kita. Sebab suratul Fatihah yang senantiasa kita baca di dalam salat kita merupakan rukun di dalam salat. Sudah dapat surah Al-Fatihahnya? Kita awali dengan ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama-sama 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu suaranya dibesarkan sedikit, volumenya ditinggikan sedikit ya. Kalau saya mohon izin, mohon pamit, mohon maklum, paling saya tidak ambil nada tinggi karena suara yang lagi terbatas. Jadi saya ambil suara yang rendah aja ya. Tapi saya harapkan ibu yang naik, bapak juga semangat dalam mengeluarkan suaranya. Mudah-mudahan berkah suara kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sama-sama 1 2 3. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
mujibas sa'i. Sekarang kita masuk pada makra bacaan kita pada surah Al-Baqarah ayat yang keberapa? 108. Silahkan dibuka ayat yang ke-108 dari surah Al-Baqarah. Pangkal ayatnya berbunyi, am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl. Sudah dapat? Pangkal ayatnya, am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl. Saya akan baca 2-3 kali pengulangan, mohon dicermati, disimak, dengarkan secara baik. Selepas saya berikan contoh 2-3 kali pengulangan dari bacaan suratul Baqarah ayat 108 ini, saya nanti akan berikan kesempatan kepada para jamaah untuk juga membaca surah yang sama, ayat yang sama. Setelah saya komandokan dengan komando hitungan, saya akan pandu, saya akan berikan aba-aba dengan aba-aba hitungan 1, 2, 3, 1, 2, 3 dibaca oleh jamaah, disuarakan oleh yang bapak, dibunyikan oleh yang ibu. Namun catatannya adalah ketika membaca ini ayat, mohon cara membacanya para jamaah mengacu kepada contoh yang sudah saya berikan di awal. Bisa dipahami? Insya Allah. Baik, saya akan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل أم تريدون أن تسألوا. Idhar dulu, syafawi. Am turidu, mim sukun bertemu dengan selain huruf mim dan ba. Dalam hal ini adalah huruf ta, ya, idhar, jelas, jangan ditahan. Am turiduna, idhar saja, baca, mengalir bacaan kita. Am turiduna, 2 kalimat tabi'i, ra yang berharakat kasrah kemudian dibantu dengan ya, huruf dal dengan harakat dhammahnya kemudian dibantu dengan huruf waw, ya, waw, alif, alif, waw, ya. Ya, itu adalah huruf-huruf yang membantu terjadinya mad asli atau mad tabi'i. Ya. 2 harakat, turiduna an tas'alu, nun sukun bertemu dengan huruf ta, ikhfa, ikhfa'nya ikhfa yang akrab. An tas'alu, pada proses ikhfa dan menyamarkannya dibutuhkan 2-3 ketukan. Jangan terburu-buru bacanya, ya, sebab saya tidak mencontohkan dengan tergesa-gesa. Alhamdulillah. An tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl. Kalau tadi ikhfa'nya ikhfa' yang akrab, ini sekarang berganti dengan ikhfa' yang ab'ad, punyanya huruf qaf, nun mati bertemu dengan huruf qaf. Perhatikan panjang pendeknya, mana yang harakat 1, mana harakat yang 2. Berikan masing-masing pada hak-hak madnya. Ya, kita coba. Ambil nafas dalam-dalam. Ya, keluarkan suara semangat kita. Mudah-mudahan berkah hidup kita, lisan kita insyaallah mudah-mudahan terjaga, terbiasa dalam membaca ayat-ayat Allah, firman-firman Allah yang agung insyaallah. Ya, silakan. 1, am turiduna. 2, 3.
Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila min qabl min qabl. Coba jemaah yang ibu yuk. 1, 2, 3. Ya. Tambahkan lagi ikhfa abadnya min qabl min qaf dan kaf ini nih yang abad, maka perjelas untuk membedakan ketika kita mengikhfakan yang akrab. Seperti tadi saya membaca ikhfanya yang akrab ya dengan cara tasalu. Tapi ketika yang abad saya ikhfakan min qabl. Coba yang Bapak yuk. 1, 2, 3. Potongan ayat yang kedua silahkan menutup ayat yang ke-108 ini. Wa man yatabaddalil kufra bil imani faqad dhalla sawa'as sabil. Wa man nun mati bertemu dengan huruf ya, idgham memasukkan, hanya idgham tidak, bi gunnah, dengan perhatikan nilai gunnahnya, jangan sampai tinggal gunnahnya. Kalau hanya idgham saja maka cukup dengan membaca wa may yatabad, berubah huruf nun yang terbaca seharusnya an, waman yatabaddalil, sehingga ketika kita idghamkan kita masukkan kepada bunyi huruf ya, wa may yatabaddalil, silahkan nggak pakai gunnah, tapi ini idgham bi gunnah, artinya harus perhatikan gunnah. Bagaimana prosesnya? Ditahan dulu. Wa may yatabaddalil kufra, jangan ada yang menyeret bacaan kufra, tidak. Tuntaskan huruf fa yang sukun yang matinya kufra, susul langsung dengan huruf selanjutnya ra. Wa may yatabaddalil kufra bil imani faqad dhalla sawa'as sabil. Kita coba sama-sama yuk. 1, 2, 3. Coba yang Bapak yuk. 1, 2, 3. Ibu silakan. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Ya silakan yang mau membaca secara sendiri fadhal. Tadi sudah bareng-barengnya, berjamaahnya sudah. Sekarang yang mau mencoba kualitas bacaannya secara person pribadi silahkan, saya persilahkan. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama
qabl. Tidak jelas qabl. Memang sulit kalau tidak kita biasakan mewakafkan dua huruf yang langsung kita matikan, baik itu adalah sukunnya sukun asli atau sukun aridhi. Ya. Selanjutnya silahkan. Wa may yatabaddalil kufra bil imani wa may yatabaddalil kufra bil imani faqad dhalla sawa'as sabil. Iya, alhamdulillah. Bil imani. Selanjutnya kembali ke pangkal ayat, silahkan. Am turidu Selanjutnya wa may yatabaddalil kufra bil imani faqad dhalla sawa'as sabil. Ya, selanjutnya yatabaddalil. Selanjutnya Pak Johnny Well, silahkan. Wa may yatabaddalil kufra bil imani faqad dalla sawa'as sabil. Alhamdulillah sampai. Tas'alu baik. Wa may yatabaddalil faqad dhalla sawa. Wa may yatabaddalil kufra bil imani faqad dhalla, lamnya ada tasydid. Faqad dhalla sawa. Iya, sawa as-sabil, 4 sampai 5 harokat ya. Dia mengandung hukum mad wajib muttasil. Ya, 4 sampai 5 harokat paling tidak. Yo, silakan. Turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa wa may yatabaddalil. Silakan, masih ada lagi ya, yang ibu kita berikan kesempatan.
qabl. Silahkan. Selanjutnya siapa lagi yang mau baca? Bismillahirrahmanirrahim. Am turi, diulang sekali lagi. Silahkan. Wa may yatabad, panjangkan lagi sedikit. Wa may yatabaddalil kufra bil imani faqad dalla sawa'as sabil. Iya. Musa, panjangkan Musa. Ya, alhamdulillah. Masih ada lagi? Silahkan. Iya, bagus. Alhamdulillah. Sudah cukup? Masih ada lagi? Iya. Masih ada lagi? Silahkan. Kufrabil, kufrabil. Ya, alhamdulillah, masya Allah. Masih ada? Udah, cukup. Shadaqallah sama-sama. Shadaqallahul azim. Kita baca suratul Fatihah li muallif hadzal kitab al-Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir li tafsirihi tafsirul Qur'anil azim. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya mujibas sa'ilin. Silakan dibaca terjemahnya. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ataukah kamu hendak meminta kepada Rasul Muhammad seperti halnya Musa pernah diminta Bani Israil dahulu? Siapa yang mengganti iman dengan kekafiran, maka sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Masya Allah. Benar Allah dengan segala firman-Nya. Hebat, Masya Allah, hebat. Ini ayat 108 memberikan satu pelajaran lagi kepada kita malam ini. Mudah-mudahan ini ilmu yang bermanfaat untuk kita. Amin ya Rabbal Alamin. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu terjemahnya. Kita lihat sekarang keterangan dari kitab Tafsirul Qur'anil Azim yang dikarang oleh Syekh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir. Di ayat yang ke-108 ini, muallif hadzal kitab mengatakan nahallahu ta'ala al-mu'minina fi hadhil ayah al-karimah. Melalui ini ayat Allah menyampaikan larangannya kepada segenap kaum muslimin, kaum mukminin
kaum muslimat, kaum mukminat yang percaya kepada Allah sebagai Tuhan, yang meyakini Nabi Muhammad sebagai utusan, yang menganggap Al-Quran sebagai panutan kita semuanya, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ini ayat Al-Quran, an kathrati su'alin Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anil asya'i qabla kauniha. Allah melarang kepada kita orang-orang beriman melalui ini ayat untuk tidak banyak memberikan pertanyaan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sesuatu yang belum terjadi. Tentunya ini mukhatabnya adalah kepada para sahabat yang hidup di zaman turunnya wahyu. Kalau kita kan sudah tidak pernah melihat Nabi 14 abad yang silam, 1400 tahun yang lalu, itu masa turunnya wahyu. Kita nggak mendapati hidup kita bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah lantas ini ayat tidak berlaku untuk kita orang-orang beriman sepeninggal Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidak. Al-ibratu li'umumil lafzi la bi khususis sabab. Pelajaran itu diambil dari keumuman lafaznya, bukan kekhususan sababnya. Karena itu bahaya kalau kita hanya mengambil kekhususan sabab saja. Memang ada sesuatu yang diistimewakan tidak dengan keumuman lafaz, tapi secara kaidah umumiyah, setiap pelajaran yang Allah tuangkan di dalam Al-Quran, maka itu pula diberlakukan untuk setiap mereka yang mengimani Al-Quran sebagai panutannya. Orang beriman, orang Islam. Contoh supaya kita mengerti bahwa kalau ada orang yang menganggap bahwa hijab, tudung kepala, penutup aurat di bagian kepala bagi perempuan itu sudah tidak relevan lagi dengan zaman sekarang, sehingga apabila ada seorang ayah yang sejatinya dia memiliki tanggung jawab kepada anaknya untuk memberikan pendidikan, pengarahan, bimbingan, untuk memberikan perintah kepada anaknya, tutup auratmu nak, pakai hijab, jangan lepas kerudung kalau sudah selangkah keluar dari rumah, sebab masih banyak di luar rumah mata-mata yang bukan halal untuk dipandang oleh mereka kepada auratmu. Itu tanggung jawabku nak. Bahaya benar kalau ada orang tua yang tidak memberikan ini ajaran. Mereka menganggapnya bahwa turunnya ayat ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina min jalabibihinna. Hai para nabi, katakanlah kepada mereka, para istri-istrimu dan juga anak-anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minin, untuk apa? Menjulurkan jilbabnya, tudung kepalanya. Katanya ini ayat turun pada saat banyak orang Islam dari kalangan muslimah sahabat Nabi yang ketika dia keluar rumah untuk membuang hajatnya, karena dalam rumahnya nggak ada toilet, ya semuanya toilet adanya di luar rumah, jam 2, setengah 3 dalam keadaan tertidur, sehingga ada berasa ini perutnya mau buang hajat, dia keluar rumah tanpa penutup kepala, sehingga banyak orang-orang laki yang menguntitnya, ngintip, ya, ngikutin dari belakang. Setelah demikian turun ayat, karena merasa terancam keselamatannya, marwahnya, lalu kemudian ya harga dirinya dilecehkan kadang-kadang, Allah turunkan, perintahkan kepada orang-orang yang sudah beriman kepadaku sebagai Tuhan untuk menutup aurat, karena potensinya adalah diganggu oleh para pria. Sehingga dengan ini kesimpulan, ada orang yang mengatakan kalau sekarang kita keluar rumah tidak menggunakan tudung kepala kemudian tidak diganggu oleh laki-laki, maka tidak lagi relevan untuk kita menggunakan kerudung. Karena itu dulu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala
untuk mereka di zamannya, di masa itu diganggu. Sekarang nggak ada yang mengganggu, Masya Allah. Makanya banyak orang juga perempuan yang sekarang ini nggak pakai kerudung, ya barangkali berangkat dari pemahaman ini. Ya, betapapun lagi-lagi, betapapun. Tapi kita diajarkan oleh para ulama-ulama kita, ya, para masyayikh-masyayikh saya, ya Al-Azhar Kairo Mesir, mengatakan wajibnya bagi perempuan untuk menutup aurat dari ujung kepala sampai ujung kaki illa dua, melainkan wajah wal kaffain, wajah bagian muka dan juga kedua telapak tangannya. Yang lainnya tertutup, yang lainnya tertutup. Itu dia, dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini menjelaskan nggak boleh banyak bertanya kepada Nabi, apalagi sesuatu yang belum terjadi, yang belum terjadi. Bahkan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang sangat terjaga pikirannya, ucapannya, sikapnya, bahkan tatanan hatinya. Kenapa demikian? Nggak akan pernah berbicara baginda Rasul kalau belum ada instruksi langit turun. Nabi dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hawa nafsunya, sehingga kalau ada satu kejadian yang mewajibkan Nabi untuk menyampaikan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti ilham makna firman Allah akan langsung disalurkan, ditransfer kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat turun, malaikat Jibril sesuai tupoksinya menjalankan tugasnya, baru Nabi berbicara. Oleh karenanya Nabi selalu berbicara tidak dengan hawa nafsu, tapi karena mandat dan visi yang diberikan oleh Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Bismillahirrahmanirrahim. Tidaklah berbicara, tidaklah mengucapkan kata-kata Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari apa? Al-hawa, hawa nafsu. Sumbernya enggak ada hawa nafsu. In huwa illa wahyun yuha, melainkan itu adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubda lakum tasukum wa in tas'alu anha hina yunazzalul qur'anu tubda lakum. Surah apa itu? Al-Maidah, al-ayah mi'ah 101, maaf, bukan ayat yang ke-100, ayat yang ke-101, surah Al-Maidah. Ya, apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Orang-orang beriman, la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Jangan, ya, demen banget ente punya kebiasaan nanya sesuatu yang bukan bagian daripada kapabilitas ente, nggak ada urusannya sama ente. Ya, anak sekarang bilangnya kepo, Pak. Apa? Kepo. Kalau dia pengen tahu juga sesuatu yang nggak ada maslahatnya. Jadi prinsipnya, sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ingin menanyakan sesuatu, maka kandungan dipertanyakannya itu pertanyaan pasti ada maslahat untuk kehidupan para sahabat. Ya, ini harus digarisbawahi. Kalau nggak ada kemaslahatannya, ya main-main doang bertanya, jangan sampai demikian. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah punya sabda. Ini di dalam kitab yang kita kaji malam minggu bersama Abuya, kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah wal Hikam Al-Muhammadiyah, dikarang oleh Syekh Sayyid Ahmad Al-Hashimi. Hadis begini bilang, Inna Allah Ta'ala harrama alaikum uquqal ummahat wa wa'dal banat wa man'an wahad wa kariha lakum qila wa qal wa kathratus su'al wa idha'atal mal atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nih, Nabi bilang 3 hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengharamkan, untuk siapa keharaman itu diberlakukan oleh Allah? Ke kita, orang beriman, umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya hidup maaf,
bukan seselera kita, sehasrat kita. Mau kita ngapain ke? Mau kita berbuat apa ke? Enggak, ada aturan lain. Nah, kita hidup dengan keyakinan kita al-Islam, maka undang-undang yang harus kita berlakukan adalah al-Islam. Islam punya aturan main, ada koridor yang harus kita tapakin, kita jalanin, kita titi secara baik dan benar. Apa dia? Allah haramkan untuk kita uquqal ummahat, durhaka kepada siapa? Kedua orang tua kita. Dipakainya ummahat, sebenarnya secara bahasa para ibu, tapi maksudnya kedua orang tua, ya, kedua orang tua. Saya nggak perinci dalam hal ini. Kedua, Allah akan haramkan. Allah haramkan pula kepada kita apa? Wawa'dal banat, membenamkan, membunuh hidup anak perempuan. Dulu Islam sebelum datang, jahiliyah pada masanya, yang namanya anak perempuan tuh nggak ada bolehnya, kata orang Betawi bilang. Kata orang jahiliyah, nggak ada bisanya. Apa yang bisa dibanggain sama orang perempuan? Makanya setiap para ibu di zaman jahiliyah, dia mengandung masih dijaga melakinya. Begitu bersalin aja, keluar anak perempuan, merenggut langsung lakinya. Ya, anak perempuan lo ngasih gue buat apa? Nggak terampil di atas punggung kuda, nggak piawai memainkan pedang, tidak bisa menjaga harga diri suku dan bangsa-bangsanya. Tuh. Tapi datang al-Islam memerangi kejahilian orang-orang jahil tempo lalu, sehingga mereka ketika dapat kurnia dari Allah yang sesungguhnya, kurnia anugerah dari Allah, anak perempuan, mereka ajak ke satu tempat yang gak ada orang, digaliin, buat lubang, dijuragin tuh anaknya, diuruk hidup-hidup tuh anak perempuan. Sian banget. Makanya datang al-Islam untuk apa? Mengangkat harkat derajat wanita. Tapi berapa banyak pergerakan demi pergerakan, organisasi-organisasi yang mudah-mudahan bukan bersumber dari negara kita, mudah-mudahan dari Eropa, dari Barat, yang mengatakan Islam menempatkan perempuan pada tempat yang rendah. Nggak ngerti sejarah loh. Apa itu gerakan feminisme, emansipasi wanita? Ya, katanya diskriminatif banget ajaran agama Islam kepada apa? Kepada kaum perempuan, kaum wanita. Keluar wanita, atuh kambingnya. Keluar laki, 2 kambingnya. Mati bapaknya, perempuan dapat 1, laki dapat 2, katanya. Nggak mengerti ini tentang ajaran agama Islam yang sesungguhnya dan sejatinya. Kadang-kadang yang kayak begini, umat Islam juga ikut lagi kena virusnya. Udah iya aja. Tuh bagian daripada tujuan dibentuknya, tujuan dan visi misinya Orientalism, mustasyriqun dalam bahasa Arabnya. La haula wala quwata. Saya pelajari ini di tingkat kedua di Jamiah Al-Azhar Kairo Mesir. Masya Allah, nikmat banget pelajarin itu tuh. Oh iya, ini kekeliruan yang ada di masyarakat saya nih tempo lalu nih, di alam di Indonesia nih, di negeri saya nih, begini. Strategis dia punya cara, Bu, untuk memukul kita umat Islam. Kitanya jangan mau dibodoh-bodohin sama orang sono yang sejatinya juga nggak pinter-pinter amat yang ngebodohin kita. Paham? Insya wawa'dal banat diharamkan oleh Allah. Apa? Mengubur anak perempuan hidup-hidup karena dianggapnya nggak ada kebanggaan. Sekarang masih ada nggak? Masih ada nggak yang kayak begitu? Secara fisiknya nggak ada yang kayak begitu. Anak dibuang, anak dikubur hidup-hidup. Tapi yang kebanyakan kita mirip dengan perbuatan itu. Apa? Anak kita kadang-kadang ditelantarin. Bahkan bukan hanya yang perempuan, laki-laki juga. Dari kecil jam 9, jam 10. Yang punya anak kecil di wilayah Kampung Melayu, kalau Anda sebagai orang tua punya harapan dan cita-cita tinggi kepada anak Anda, jaga dari semenjak pendidikan dininya. Jangan biarin dia pada ngayap jam 10, setengah 11, anak kelas 2, anak kelas 1 SD masih main bola, bikin gawang di jalanan. Jangan. Laulal amalu ma ardata ummu waladahu. Kalau bukan karena harapan dan cita-cita orang tua,
kepada anaknya. Nggak mungkin ibu rela pagi, siang, petang, malam netein anak kita. Begitu gedean dikit bisa jalan, bisa lari, ngayap, terserah mau main kemana kek. 10:30 masih ngayap anak kita. Emak bapaknya udah cemplakan dari jam 8, tertipan emak bapaknya. La haula wala quwata. Jangan begitu. Modelnya sekarang nggak begitu. Anak kita kasih makan, iya, pendidikannya enggak. Apa bedanya sama binatang? Anak kita digedain dengan apa? Asupan 4 sehat 5 sempurna, silahkan. Tapi maaf, kita nggak ngubur secara langsung, tapi kita biarkan hati mereka, pendidikan roh dan spiritual mereka, nggak kita bekali dengan ilmu agama Islam dan tanaman tauhid serta akidah yang kuat. Sampai kita biarin dia hidup, tapi nggak berkembang dalam agama Islamnya. Sama aja wabak dal banat itu namanya. Jelas nggak? Jelas Pak? Awas, hati-hati. Makanya Masya Allah di akhir zaman cara pendidikan anak-anak kita jelas tepat, insya Allah nggak meleset. Jitu nih cara masukkan ke pondok pesantren, masukkan ke pondok pesantren, ya. Kalaupun temuin kasus-kasus di pondok pesantren ada ini kasus, memang begitu caranya orang yang antipati kepada Islam. Sedikit ada kesalahan di pondok pesantren, di blow up habis-habisan. Sebenarnya bukan kasusnya yang dituju, cuma apa? Cerminan ajaran agama Islam, pondok pesantren dalam pendidikan ajaran agama Islam untuk putra-putra bangsa kita yang beragama Islam diberikan agak sedikit informasi yang sumir tuh. Kalau dipondokin begitu tuh, makanya jangan dipondokin, jangan ambil ya informasi yang kayak begitu. Mana tempat yang sempurna nggak ada nilai kemaksiatan? Maaf, ribuan kali maaf. Orang tawaf aja ada yang maksiat di negeri haram tuh. Di tempat yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di masjid, apa iya nggak ada tindakan kriminal? Masjid diambil kotak amalnya, lepas selesai gitu, ambil kotak amal, enggak, dibakar tuh masjid. Ada nggak kabarnya begitu? Dapat nggak videonya kayak begitu? Dalam masjid, steril daripada nilai kemaksiatan, tuh nggak ada tempat di atas muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya udah, kita punya hawa nafsu yang kita susah kendaliin. Di pihak eksternal, luar pihak kita sendiri, ada iblis, ada setan yang selalu menggoda kita. Yang terpenting adalah gimana caranya supaya kita tetap jalan istiqamah, taat kepada Allah sepenuh hati, sebisa mungkin tenaga kita, jauhkan daripada apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beres urusan dunia kita, nikmat negeri akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Itu dia. Wa man'an wahad, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita apa ya? Man'an, pelit. Wahad, suka minta-minta, suka minta. Penyakit batin yang paling dibenci oleh Rasul apa ya? Minta-minta. Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Jibril datang kepada baginda Rasul kemudian nyampein nih pesannya, ya Muhammad, sampein kepada umatku bahwa silahkan hidup bagi manusia yang diberikan hidup oleh Allah dengan cara mereka sendiri, tapi ketahuilah sepanjang-panjang hidup manusia pasti akan ketemu mati. Yang kedua, cintain apa aja yang ente cintain, pasti apa yang ente cintain akan berpisah dengan ente lebih dulu atau dia yang ninggalin lebih awal. Paham? Wa'mal masyita fa innaka mayyitun wa'mal masyita fa innaka majziyun bih. Mau warna amal kita di dunia silahkan, tapi ingat, setiap warna amal kita di dunia untuk pula yang akan berdampak pada kehidupannya dia di negeri akhirat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun tuh dua model amalan kita, yang baik akan berbuah nikmat, yang jelek jadi sanksi dan hukuman. Na'udzubillah. Wa'lam, ketahuilah, anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail. Keutamaan, martabat yang tinggi, keistimewaan yang Allah berikan kepada orang beriman adalah bangunnya dia tengah malam, salat, istighfar, wa istighna'uhu 'anin nas, dan enggak bersandarnya kepada manusia. Dikit-dikit neteknya sama manusia, mintanya sama manusia. Kalau enggak sama dia, mau sama siapa lagi? Syirik udah tuh dalam pikirannya dia. Allah semuanya yang ngasih jalan, Allah semuanya yang ngasih rizki kepada kita. Insya wa karihalakum qila wa qal. Dan Allah sangat membenci satu perilaku ini.
Yang pertama qila wa qal. Kalau ngomong katanya. Enggak pakai marja, enggak pakai referensi. Makanya ilmu ajaran agama Islam ini tasalsulan, seperti mata rantai. Saya nyampein hadis karena saya pernah membaca ini hadis diterangkan oleh guru saya, dari guru saya juga belajar ame gurunya belajar ame gurunya sampai kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu daripada guru saya punya di perkuliahan saya, Jamiatul Azhar bil Qahirah, di Universitas Al Azhar Kairo Mesir. Itu ada Ustadz Dr. Omar Hashim, ahli hadis, singa podiumnya Mesir. Kayaknya sekarang masih hidup beliau. Kayaknya masih hidup. Romanya ada orang Arab di belakang. Sadiq Azawiyah, Inta minin. Hadratak minin. Anta Arabi? Tayyib kalimni Arabi. Inta minin. Al-Quds, yani Palestin. Oh, saya kira dari Mesir. Syekh Umar Hashim itu dia juga bagian dari keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya belajar ame beliau belajar lagi sama siapa? Di sezamannya dengan Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, karena memang beliau dicinta sangat sama Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. Siapa muallif kitab Tafsir Asy-Sya'rawi? Guru saya belajar dengan gurunya. Tuh isnad namanya. Laulal isnadu laqala man syaa ma syaa. Kalau bukan dengan isnad, artinya sanad keilmuan, maka orang akan berbicara apapun yang dia kehendaki tanpa dia menyandarkan ucapan ini dari guru saya, ucapan ini dari ulama anu tuh. Makanya awas, hati-hati di zaman sekarang ini. YouTube ada, silahkan manfaatkan YouTube untuk kita belajar agama. Tapi lagi-lagi jauh lebih baik kita ngaji langsung talaqian. Nih begini hadap-hadapan tuh ya. Jadi kalau Bapak berbicara tentang agama kemudian menyandarkan dengan ucapan kepada saya, maka saya juga memiliki amanah ilmiah. Ada keilmuan dari sisi amanah saya juga mendapatkan daripada guru-guru saya. Tuh, bukan hasil kesimpulan sendiri. Ngerinya kalau berguru dengan orang yang baca kitab sendiri aja, dikasih konklusi, khulasah namanya, kesimpulan sendiri. Oh, maksudnya ini kali ya. Oh, siapa orang yang belajar agama tanpa guru, maka gurunya langsung setan, kontan. Gurunya setan. Na'udzubillah min dzalik. Qila wa qal. Kalau bicara jauhi daripada katanya ya, harus. Saya dapat kabar informasi ini dari Bapak Anu, apakah betul? Dan biasakan tabayun, biasakan klarifikasi. Jangan dapat satu informasi dari satu sumber atau satu rujukan marja dan referensi, kemudian kita ambil sepihaknya aja. Lawan pihak yang dibicarakan kita nggak gali informasi dari mereka. Singit namanya, pincang sebelah. Paham? Wa kathratus su'al, dan banyak tanya. Gayanya orang Yahudi, banyak tanya, sedikit action. Ini kan mangkal kadang-kadang kita kalau nemuin bocah kayak begini nih, nanyanya banyak banget, tanyanya banyak, actionnya, perilakunya nol. Ingat nggak pelajaran kita ketika orang Yahudi ingin memecahkan kasus, siapa ini pembunuhnya? Ya Pak, dia nanya, apa yang kami harus lakukan? Cari pokoknya Baqarahnya yang mana? Yang jantan apa yang betina? Cari yang betina, yang warnanya apa? Warnanya kuningnya kuning yang kayak gimana? Kuning keemasan apa kuning yang biasa aja? Terus biasanya di kisaran umur yang berapa? Dipakai buat bajak sawah enggak? Apa cuma untuk pajangan-pajangan ternak biasa doang? Nanyanya banyak banget. Dikerjain enggak ujung-ujungnya? Wa makadu yaf'alun.
Hampir dia nggak kerjain dan benar-benar nggak dikerjain. La haula wala quwata. Kalau nggak ketemu dengan orang yang menjadi dutanya Nabi Allah Musa. Begitu dapat bagian daripada ekornya, dia yang bilang iganya dipukulin kepada orang yang mati, dengan izin Allah yang mati akhirnya hidup. Terus kemudian hidupnya cuma untuk diberikan kesempatan oleh Allah ngasih tahu siapa yang telah membunuhnya. Kalau kita hidup di zaman Nabi enak nih ya. Apa yang kita minta? Siapa pembunuh dan gimana kronologi pembunuhan 6 laskar pengawal imam besar Habib Muhammad Rizik Syihab. La haula wala quwata. Masih belum tahu tuh siapa pembunuhnya. Big question. Kalau iya aja ada pembunuhnya, masuknya apa bilangnya? HAM berat ya Pak. HAM berat nggak tuh? HAM berat. Orang direncanakan juga kok. La haula wala quwata. Saya sih nggak ke yang Duren 3 deh. Saya nggak ke Duren 3 tuh yang antara komandan sama anak buahnya. Nggak ke sono kalau saya. Ya, 16 kan tuh. Nggak tahu siapa pembunuhnya. Ya, la haula wala quwata. Wa kathratus su'al wa idha'atal mal. Yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya adalah apa? Idha'atal mal. Boros. Punya harta titipan dari Allah Subhanahu wa taala, nggak tahu jentrungannya habis kemana aja. Pak, nih. Ini ucapan orang Betawi punya nih. Orang tua kita yang bijak-bijak. Nggak pakai gramatika bahasa yang tinggi-tinggi nggak. Ya, bahasanya orang Betawi sih ya sederhana, lagi-lagi sederhana bersahaja, tapi ninggalin kesan banget di dalam hati. Apa katanya? Beda antara hemat ame pelit. Tipis. Beda tipis. Hemat ame pelit. Laginya kayak odol. Odol gimana odol? Kalau nggak dipencet nggak keluar dia. Kalau nggak dipinta nggak ngasih dia. Nungguin inisiatifnya lama. Orang tua kita bilang sampai 7 kali kiamat nggak bakal ngasih dia. Kalau nggak kita ketok pintunya, minta di daftar list ini kita sodorin sama dia. La haula wala quwata. Tuh dia. Beda lagi dengan apa? Hemat. Kalau hemat betul-betul selektif apa yang harus keluar. Kalau nggak banget butuh, nggak bakal dibeli sama dia, nggak bakal dia milikin. Buat apa? Cuma gaya-gayaan doang. Gue beli tuh roda 4, ujung-ujungnya buat pamer doang. Nggak, gue nggak mau beli, biarin, ini masih cakep. Roda 2, roda 2 nya juga bukan yang matic, motor-motor sekarang lagi, motor CB, motor-motor dulu tuh. Justru yang sekarang tuh antik-antik ya bu, dilihatnya ganteng di jalanan sekarang. La haula wala quwata. Beda lagi antara apa tadi? Hemat dengan pelit, boros dengan royal, beda tipis. Yang nggak dibolehin ini apa? Boros. Duit lagi nggak ada aja deh. Oh ilaha illallah, diparanin deh saudaranya yang jauh, minjem duit ke sono kemari, gali lubang tutup lubang. Begitu dapat rezeki sedikit aja deh. Oh ilaha illallah, liburan yo ke Pila bolak-balik sampai saban minggu ke Pila. Tar giliran nggak ada beras, anak harus dibayaran sekolah lagi, token udah bunyi, kontrakan nih kita udah 3 bulan nggak ada yang mau bayar, begitu digedor-gedor mulai sama pemilik kontrakan, baru deh nangis bareng-bareng. Boros soalnya. Paham Pak? La haula wala quwata. 3 hal yang diharamkan, 3 hal yang dimakruhkan, dibenci perilaku itu oleh Allah dan Rasulnya. Salah satunya adalah antas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl. Karena orang Bani Israel begitu dulu kepada Nabi Musa, banyak nanyanya mulu. Ini disampaikan kayak begini nih agar sahabat Rasul jangan banyak bertanya bahkan sebelum turunnya ayat. Ai wa in tasalu an tafsiliha ba'da nuzuliha tubayyinu lakum. Kalau ente bertanya untuk secara perincinya ba'da nuzuliha, setelah turunnya ayat, pasti juga tubayyinu lakum, Rasul nanti akan memberikan penjelasan dan penjabarannya. Tunggu Nabi dulu. Makanya kebiasaan para sahabat-sahabat Rasul, ketika ada sesuatu yang ingin dipertanyakan, mereka lebih awal menahan diri dulu. Syukur-syukur ada orang Badui datang dari belakang bukit, dari kejauhan,
Kalau orang Badui memang biasa dia nggak bersama Rasul sehingga etikanya memang kurang dengan Nabi. Dimaklum karena apa? Karena orang Badui yang tinggal di belakang bukit itu nggak setiap harinya mendapatkan pendidikan akidah dan akhlak, etika, adab ketika bersama Rasul. Kalau panggil Nabi aja, ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad, dari jauh dia manggil duak-duakan kalau kita bilang begitu. Ya. Kadang-kadang Sayyidina Umar kesel, ngomong sama junjungan gue begini, pakai nada yang tinggi, gue geser goloknya. Umar mah hampir nggak ada, ya, kayak begitu-begituan, udah gemes duluan Sayyidina Umar. Kadang-kadang sahabat Nabi kalau ada ingin yang dipertanyakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nunggu orang Badui turun dari gunung, lalu kemudian ingin bertanya. Baru itu pertanyaan orang Badui dijadikan momentum oleh sahabat Rasul yang lainnya. Untuk apa? Untuk mendengarkan apa pertanyaannya dan apa jawaban untayan hikmah dari lisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi manfaatin momen, nunggu ada orang yang bertanya untuk maju, ngeri, adabnya Masya Allah, adabnya Masya Allah. Makanya sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau bertanya, kalau berhadapan dengan Nabi dalam bincang-bincangnya, jarang yang natap mata langsung Rasul, jarang. Semuanya nunduk. Kalau bahasa kita ini orang Jawa nih, saudara kita, "Injih ya Rasul, injih ya Rasul, injih ya, wahai Tuan Paduka, iya baginda Nabi." Tuh, banyak keindahan, keistimewaan diberikan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, peneman Nabi dalam peristiwa Hijratul Rasul. Ketika Nabi kelelahan dan tidur di pangkuan, di pahanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dengan mata telanjangnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq langsung memandangi wajah Rasulullah yang dalam keadaan tidur. Katanya, lebih indah daripada rembulan yang sempurna. Masya Allah, Nabi Allah Yusuf ganteng, hanya sepersekian persen Nabi Allah Yusuf diberikan rupawannya, tampang yang indahnya daripada tampang kesempurnaan rupawannya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditelanjangin dengan matanya nih, pipinya, ya maaf nggak ada codet-codetnya Nabi, mulus. Nabi nggak pakai skincare pak, krim malam krim siang kali gitu nggak pakai Nabi, cuman basah air wudhu aja. Kemarin Buya Muhyiddin nerangin tentang apa? Fadilah keutamaan orang yang berwudu. Sebanyak kutrah, tetesan dari orang yang berwudu, keharaman mata karena dosanya yang melihat hal-hal yang haram ikut jatuh. Dosa telinga suka ngedengerin sesuatu yang bukan maslahat buat kita. Begitu kita basuh, ya, turunkan tuh air wudunya, jatuh juga dosanya. Semakin banyak kita berwudu, mudawamah, mulazamah, dawamul wudu, semakin banyak dosa-dosa yang kita perbuat dari organ tubuh kita, kebasuh dengan wudu kita, akhirnya Allah gugurin bersamaan dengan kutra, tetesan daripada tetesan wudu. Masya Allah, kan begitu kan? Kemarin Buya Muhyiddin ya, Abdul Qadir begitu juga ya. Oh makanya Masya Allah, tuh dia. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nanti insyaallah penjelasan dari wa may yatabaddalil kufra bil imani faqad dhalla sawa'as sabil. Kenapa disandingkan wa may yatabaddalil kufra? Perkara tentang Allah sebutkan kekufuran dan keimanan, bahkan dhalla kesesatan pada jalan. Itu Allah sampaikan di penghujung ayat ini setelah Allah dahulukan dengan pertanyaan yang terlampau banyak kepada Rasul. Apa kaitannya? Ma'ilaqah. Apa kemudian ada ikatan penjelasan yang satu dengan tutup ayat, pangkal ayat menjadi pembuka ayat dengan penutup ayat, sehingga berdampak iman terganti dengan kekafiran. Ini cukup menarik untuk kita bahas. Insya Allah mudah-mudahan pekan yang akan datang kita akan berikan penjelasan dan penjabarannya. Mudah-mudahan Allah sehatkan, afiahkan tubuh kita untuk modal ibadah. Allah panjangkan usia kita untuk melakukan kembali ketaatan demi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf Ibu, kemarin saya nggak hadir karena ada tugas yang diberikan oleh Abuya Haji Muhammad Rusdi Ali bin Haji Muhammad Ali Yasin bin Yasin bin Aidi, karena nggak bisa saya mengelak perintah dan instruksi dari orang tua saya, sehingga saya nggak jalankan tugas. Saya sudah sampaikan kepada
Pak Ketua Umum kita Ustadz Haji Fakhri Mufti Naseh, juga saya konfirmasi keuzuran dan keberhalangan saya kepada Ustadz Andika Irhami sebagai yang membidangi pemberian mandat untuk saya mengajar di tempat ini adalah beliau Ustadz Andika Irhami. Juga yang standby di tempat ini yaitu Bang Yudi. Saya sampaikan itu semuanya agar bisa diinformasikan kepada jamaah. Maafin Ibu, mudah-mudahan pekan yang akan datang kita kembali gelar kajian ini. Mudah-mudahan istiqomah kita dalam duduk di pengajian sampai Allah matikan kita di tempat yang biasa kita lakukan ini. Amin ya rabbal. Baca Fatihah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan kepada kita. Sebut siapa saja orang-orang terdekat kita, orang yang kita cinta, orang yang kita sayang saat ini sedang dalam keadaan sakit. Sampai keluarga saya dominan sekarang lagi pada sakit semuanya, ya. Saya juga demikian, capek suara juga, batuk juga, pilek juga, lengkap semuanya. Nyalain Allah? Enggak, nyalain kita lagi siang-siang. Emang kita yang susah ngerem, pengen minumnya yang dingin dingin. Makanya kita yang maranin penyakit justru. La haula wala quwata illa billah. Kita baca suratul Fatihah, mudah-mudahan orang tercinta, orang tersayang di lingkungan hidup kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesembuhan. Kita yang masih sehat walafiat, mudah-mudahan Allah jaga, Allah pelihara nilai sehat walafiat untuk tubuh kita. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kedua penasehat kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Kiai Muhammad Rusdi Ali dan juga Al Ustadz Al Haj Imran Lutfi Naseh yang juga masih terbaring sakit, mudah-mudahan Allah segerakan kepulihannya. Allah berikan kesehatannya kembali sehingga bisa mengajar dan membimbing kita, menasihati kita di setiap hari Rabu, malam Khamis, ba'da maghrib sampai menjelang Isya. Kita doakan guru-guru kita pula, dan juga untuk anak-anak kita yang sakit semuanya, kakak, pasangan, istri, mantu, cucu, semua orang yang kita sayang, mudah-mudahan pada sehat semuanya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ya Allah, inna nastaudi'uka ma 'allamtana wa ma hafidnahu wa qara'nahu fardudhu ilaina 'inda hajatina ilaihi. Bareng-bareng baca rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Ya Allah biha Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatul haqq 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu wa 'alaiha nub'atsu biha insyaallah ta'ala minal aminin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Karena ada sahabat kita dari Palestina, kita baca juga suratul Fatihah untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina yang masih berjaga menjadi wakil kita untuk mempertahankan keutuhan Masjid Al-Aqsa. Kita bagian dari mereka, mereka adalah bagian juga daripada kita. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang dari Palestina senantiasa Allah berikan kokoh dan tangguh kedua kakinya untuk tegak tegar menghadapi para musuh-musuh Allah dan umat Islam, para Israeliyin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa afina wal muslimin. Allahumma ahlikil kafarata wal munafiqin wal zalimin wal mufsidin wal israeliyin. Dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansuril Islam wal muslimin wal mujahidin fi kulli makan wa khusus fi ardi Palestin wa ardi Syam.
lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya mujibas sa'ilin. Allahumma arhamna bil Qur'an وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.